Ya, maaf. Ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam untuk anak-anak yang mengikuti link pembelajaran pada hari ini. Hari pertama super intensif ya untuk di LBB SSC Bandung. Mudah-mudahan dengan memulai dengan kegiatan tryout pada hari Sabtu Minggu kemarin menambah wawasan bagaimana cara menjawab soal bahasa Inggris tentunya. Ya, di chargernya. Ya. Jadi untuk SNBT 2023 itu akan ditanyakan lebih kurang 20 soal pilihan ganda dengan 5 opsi ya tentunya A, B, C, D, E. Ada yang sedikit berbeda dari apa yang sudah sebelumnya, yaitu waktu simulasi kemarin ada yang disebut dengan double text ya, kita menyebutnya single text, double text, dan ini adalah double text ya, yaitu teks 1 kita bandingkan dengan teks 2, atau boleh juga kita menyebutnya dengan comparative text atau teks perbandingan. Nanti akan ditanyakan 5 soal terkait teks perbandingan itu. Waktu simulasi terakhir hanya ditampilkan 10 soal, jadi ke-10-nya itu adalah bentuk seperti ini, double text begini, teks 1, teks 2 ya. Atau boleh juga istilahnya nanti teks A ataupun teks B. Berarti 10 lagi masih hidden ya. 10 lagi masih tersembunyi. Ya, prediksi saya sih akan single text ya. Jadi adalah double text-nya itu nggak banyak lah, paling 1 atau 2 ya di dalam teks itu. Selebihnya ya apa yang sudah dikeluarkan di tryout sebelumnya. Ya, kita lihat teks 1. Di dalam kita menganalisis reading text, atau kita sering menyebutnya dengan passage. Oke, ya. Kita memang membiasakan diri untuk apa? Memotong-motong kalimat itu. Kalimat itu dipenggal-penggal ya. Jadi kita tahu bahwa kalau dia berbentuk kalimat, sentence itu, dia nanti akan terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ini agak sering ya kalau saya menganalisis atau menganalisis teks dalam kelas itu. Ini larinya kok ke sini terus ya, mana predikat gitu kan ya. Nah, nanti di bagian predikat ini yang sering kita tuju. Bagian predikat di sini ya. Ada predikat yang aktif begitu ya. Aktif, ada ya, ada predikat yang pasif ya. Kemudian ada juga predikat yang nominal. Nah, ini predikat yang nominal yang tidak ada kata kerja. Ini yang pasif dan ini yang aktif ya, gitu kan ya. Sama sih dengan bahasa Indonesia sama saja. Benang merahnya itu ada. Benang merahnya itu ada dengan bahasa Indonesia ya. Coba kita lihat kalimat double text ini, teks 1. Early human ancestors ya, membincangkan tentang nenek moyang kita zaman dulu gitu kan ya, ancestors ya, early human ancestors. Jadi kalimat dari early sampai to cook ini kan dia satu kalimat ya. Berarti di sini kita menemukan beberapa predikat. Berarti kalimat majemuk ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Maka predikat yang pertama adalah light. Nah ini predikatnya. Kejadiannya sudah lewat ya, yaitu 780.000 tahun yang lalu nih. Nah berarti subjeknya adalah
early human ancestors living. Nah, ini adalah bagian subjeknya. Jadi nenek moyang kita zaman dulu yang hidup 700-1000 tahun yang lalu menyukai apa? Jadi like-nya bentuk kedua di sini ya, karena past tense, past activity ya. Ikan mereka itu well done. Nah, their fish jadi objeknya ya. Nah, ikan mereka tuh dimasaknya apa ya? Ya maksudnya ikannya itu dimasak begitu. Ya, dimasak sempurna. Nah, jadi tidak mengonsumsi ikan mentah. Tidak mengkonsumsi ikan mentah. Jadi harus dimasak, ya. Israeli researchers, para peneliti negara tersebut mengungkapkan in what they said was, nah, jadi udah kalimatnya bertingkat ini ya. Ya. Di sini kita menemukan predikat lagi mengungkapkan ya. Nah, in what they said was the earliest evidence of fire. Nah, jadi itulah awal munculnya pembuktian bahwa memang ada api yang digunakan untuk memasak. Nah, di sini udah kelihatan ya kalimatnya ini kan. Evidence of fire being used to cook. Nah, jadi wah iya ya. Kalau fish well done ya ikan itu dimasaknya itu apa ya matang gitu ya, otomatis dia apa ada korelasinya, ada relasinya dengan fire tadi ya, bahwa api yang digunakan untuk memasak. Nah ini ya, fire being used to cook. Jadi untuk teks itu memang penekanannya di awal sekali ya nak ya, penekanannya itu di awal. Maksud saya dari awal paragraf, dari kalimat pertama di paragraf tersebut, ya kita sudah menyimpulkan what does the text tell us about, itu udah kelihatan di situ. What is the point? What is the main point? What is the main theme of the reading text? Sudah kita apa ya? Sudah kita grab, sudah kita ambil di situ. Exactly when our ancestors started. Nah, ini ya nak ya predikatnya. Nah kelihatan gitu. Ya predikatnya started cooking berarti gerund ya. Nah ketika nenek moyang kita mulai apa cooking memasak ya. Oh maaf has been, soalnya di sini ada has been, maaf, has been nggak kelihatan saya tadi, barusan ada has been. Nah ini ada has been. Nah ini ya has been. Nah predikatnya has been, maaf kelihatan tadi ya. A matter of the controversy among archaeologists ya. Jadi sesama arkeolog juga mereka sempat pro kontra. Kalau ada kata kontroversi di sini berarti pro kontra. Benar nggak human ancestors ini dulu mereka memasak atau tidak? Masih pro dan kontra mereka. Setuju dan tidak setuju. Belum bisa membuktikan mana ya atau tidak ya. Because it is difficult to prove, sulit membuktikan that an ancient fireplace, benar nggak api orang zaman dulu digunakan untuk mempersiapkan makanan and not just for warmth, bukan untuk menghangatkan tubuh mereka. Nah, jadi memang ada api, tapi benar nggak itu untuk cook atau untuk to warm their body, untuk memanaskan tubuh mereka pada saat mereka kedinginan? Nah, itu masih terjadi kontroversi di situ, gitu ya. Oke, di sini sudah muncul, nah ya, ini ada konjungsi ya, ada because. Ini sama dengan as, since, because. Ya, sulit. Oke, as, since, because. Ya. But the birth of the culinary arts marks, nah ini ya, menandai an important turning point in human history. Because by making food easier, jadi membuat makanan itu lebih mudah dikunyah dan dicerna, akhirnya dipercayalah to have greatly contributed to our eventual expansion across the world. Jadi dikait-kaitkanlah, benar nih, untuk supaya makanan itu mudah ciu ini dikunyah ya, digest, dicerna. Nah, hal tersebut dipercayalah, ini pasif nih, is believed. Nah, is believed
to have greatly contributed. Ya, memang dia berkontribusi besar to our eventual expansion across the world. Seperti itu. Ya. Nah, dari kalimat di sini. Oke, kita lihat coba paragraf keduanya. Baru nanti kita sandingkan dengan teks yang kedua, ya. Ya, kita lihat teks yang kedua. Previously, the first definitive evidence of cooking. Mana predikatnya? Mana kita memotong predikatnya itu? Di sini ya, ada was ya. Nah, ini predikatnya nih. Sebelumnya, the first definitive evidence of cooking itu ditandai oleh Neanderthals ya, an early Homo sapiens, apa ini? Ya, Homo sapiens ya. 170.000 tahun yang lalu, according to a new study published in the journal Nature Ecology and Evolution. Nah, ini ada sebuah penelitian baru yang dipublikasikan juga di jurnal tersebut. The study, which date back by more than 600,000 years, is the result of 16 years of work by its first author, bla bla bla, seorang arkeolog juga dia ya. Ya. During that time, ini predikatnya. She has cataloged. Ini bentuk ketiga. Thousands of face remains found at a site called Geser Benot in the northern Israel. Ya, tempat, the site ini place, the site near the banks, tepian Sungai Jordan was the site to the place near, di dekat tepian Sungai Jordan, was once home to lake where a treasure trove of ancient fish fossils helped the team of researchers investigate. Nah, di mana dulu nih predikatnya? Helped ya. Ada helped, helpnya bentuk kedua, maka di sini tetap kata kerja bentuk satu ya. Nah, investigate exactly when the first cook started getting inventive in the kitchen. Kembali semakin memperdalam ya perluasan dari paragraf 1 tadi, gitu kan ya. Oke. Kemudian tinggal sedikit lagi nih untuk paragraf ketiganya, penutup dari paragraf kedua tadi ya. Ya. Nah, ini. It was like facing a puzzle with more and more information until we could make a story about human evolution. Kembali lagi nanti ya, kalau kita luaskan ya, berarti evolusi manusia nanti larinya ke teori Darwin ya, teori evolusi ya oleh Charles Darwin ya kalau nggak salah itu ya. Oke. Nah itu. Jadi seperti menghadapi puzzle katanya ya. Oke. Jadi tetap saja masih menjadi dipertanyakan pemerhati apa ya yang arkeolog tadi ya, benar nggak dan seterusnya, semakin mencari bukti ke sana dan seterusnya ya sampai pembuktiannya. Coba apa kaitannya dengan teks yang kedua ya? Kalau nggak salah yang teks kedua itu letak dari ancestors-nya itu yang dikaitkan dengan teks satu itu agak di bawah letaknya kalau saya nggak salah ya. The first clue, nah predikatnya adalah came. Petunjuk yang pertama katanya came, nah ini adalah predikatnya. Merupakan kata kerja bentuk kedua ya. In an area that contained nearly no fish bones, ternyata tidak ada tulang ikan. Nah, but banyak gigi, gigi ikan. Nah, tidak ada tulang ikannya, tapi but ya, but ini sekali lagi konjungsi bila kita ingin bila kita ingin menganalisis teks itu agak dikuatkan sedikit ya, mungkin di dalam kelas atau pada saat pertemuan di Zoom sudah agak dikuatkan ya, but itu sama dengan however, sama dengan yet, sama dengan nevertheless, dia tampak kita abaikan tapi dia pengaruhnya luar biasa, takutnya nanti menyambung-nyambungkan kalimat ya. But, however, yet, nevertheless, meanwhile, nah ini dia sama dia, sekelompok. Ya, kemudian yang biasa digunakan di dalam discussion text, kontroversi teks atau yang pro dan kontra. Ya, on the other hand, nah seperti ini ya. On the other hand, on the other side, seperti ini ya dan seterusnya. Jadi kalau kita menggunakan
kelompok konjungsi atau konektor yang ini dia harus kontradiktif ya, positif negatif ataupun sebaliknya, yang artinya sama semua ya. However, lots of teeth. Jadi tulang ikan tidak ada, tapi giginya kok banyak, gitu kan ya. This could point, ya, dapat menunjukkan toward cooking. Ternyata iya, mereka itu cooking katanya ya. Ya hasil riset mereka. Because fish bones soften and disintegrate at temperatures under 500 degrees Celsius. Jadi si tulang ikan itu dia menjadi melunak ya. Nah, dan bisa hancur ya di temperatur di bawah 500 derajat Celcius. But ada lagi kontras di sini. Their teeth remain, tapi giginya itu tetap ada. In the same area, a colleague of Zohar bla 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 found, menemukan, ini predikatnya. Burn flints. Ya. Kita tahu bahwa predikatnya adalah found. Ya, found. Berarti termasuk kepada irregular verb. Nah, ya di situ kita menemukan mungkin kata yang ya sebenarnya artinya itu bisa ditebak-tebak saja sih ya. Ada kata burn flames, ya batu api yang terbakar gitu ya, batu apa ya, batu api yang terbakar. Ya kan ada misalnya jenis bebatuan yang mereka gunakan untuk memasak dan seterusnya ya, batu api yang terbakar. Dan bukti yang lain ya, other evidence that it had previously been used as a fireplace, yang sebelumnya sudah digunakan ya, batu api yang terbakar tadi yang sebelumnya sudah terbiasa digunakan ya sebagai ya fireplace itu apa ya perapian gitu ya, perapian mereka. Fireplace itu bisa untuk mereka memasak atau menghangatkan tubuh mereka, itu disebut dengan fireplace ya. Misalnya cuaca dingin, nah mereka berada di fireplace di rumah mereka ya, itu sudah terbiasa. And most of the teeth belong to just to particularly large species of carp. Nah, ya, jadi memang agak aneh ya kosakatanya ya. Nah, suggesting they had been selected for their succulent meat. Nah, ya ada kata, tapi tidak ditanyakan kan? Tidak ada kan ditanyakan yang berada di dalam tanda kutip itu ya. Nah, jadi daging yang lezat ya. Agak jarang ya memang ya, karena dalam bahasa Koran ya, nah ini ada pasif ya, they had been selected, ini pasifnya, ada been, ada bentuk ketiga ya nak ya. Nah, jadi kembali lagi si predikat yang kita temukan tadi harus bisa kita ini aktif atau pasif ya. Nah ada been, ada bentuk ketiga itu pasif. Ya, berarti dia meneliti gigi-gigi tadi ya, gigi yang ikan tadi itu ya. Nah, succulent ini lezat nih. Nah, succulent meat, daging yang lezat ya, berarti delicious ya, seperti itulah. Nah, delicious. The study said, ini juga penelitian. Some of the carp, ya, sejenis ya spesies ikan kerapu lah mungkin. Ya ikan kerapu atau apalah kita ya, kita anggap aja lah itu ya. Some of the carp were ya. Oke. Oke, Ibu ambil sini nih. Nah, ini. Masih lanjutan yang tadi. Nah, ini baru kita lihat pertanyaannya akan seperti apa. Ya. Nah, over 2 meters long. Oh, sampai 2 meter ya panjangnya ya. Ya. Si ikan tersebut ya, spesiesnya ya. The decisive proof came by studying the teeth enamel. Nah, ada kata proof tapi didahului dengan kata decisive. Nah, ya. Ada kata decisive itu ya semacam proof itu kan pembuktian yang menentukan. Nah, came by, jadi decisive ini sebagai yang kita artikan apa ya, penentu gitu ya, penentu. Nah, ini adalah came, kata kerja bentuk kedua ya. Ini ada by dengan cara meneliti ya. Ya, studying ini researching, ada gerund di sini. The decisive proof jadi pembuktian yang sebagai penentu tadi berasal dari ya penelitian dari gigi kita itu kan ada bagian enamelnya, lapisan gigi lah ya. Oke, berikutnya paragraf yang ke berapa ini?
2 atau 3 tadi itu. Oh, paragraf yang kedua ya. Ya. Paragraf yang kedua. Ini paragraf yang kedua. Researchers, para peneliti ini menggunakan a technique called X-ray powder diffraction at the Natural History Museum in London to find out how heating, ya, cara memanaskan tadi ya, changes the structure of the crystals which make up enamel. Nah, mulai ini juga melakukan penelitian, observationnya di sini juga ya. Comparing the results with other fish fossils, ya, dengan fosil ikan yang lain ya, they found that the teeth from the key area of the lake were subjected to a temperature of between 200 to 500 degrees Celsius. That is just the right range for well-cooked fish. Whether our forerunners, ya, forerunners ini yang bisa kita artikan pendahulu ya, untuk kata arti forerunners itu ya, untuk istilahnya yang agak jarang kita pakai ya. Pelopor lah, pendahulu, orang-orang zaman dulu ya, dia membakar, baked ya, bagaimana dia memanggang ya, kemudian dia poached. Poached itu adalah poached ini merebus ya, ya sama dengan boiled ya, poached itu merebus, atau bagaimana dia menumis ya. Oke, jadi kosakata yang sebenarnya nah, ini poach, ini boiled ya, merebus. Ya. Salted ini tumis ya. Oke. Their fish remains unknown. Ya, memang nggak diketahui juga seperti apa mereka dulu melakukan ini semua gitu ya. Nah, ini ada paralel ya. Oke, sekalian ya, strukturnya sekalian. Baked itu bentuk kedua, grilled juga bentuk kedua, poached bentuk kedua, salted juga bentuk kedua ya. Their fish remains unknown, masih juga belum diketahui. Though meskipun the study suggested they may have used some kind of earth oven. Nah, ya oven untuk memasak itu ya, oven bumi ya, ya. Fire, nah ini predikatnya dianggap ya pasif ya. To have first been mastered by Homo erectus. Nah, 1,7 juta tahun yang lalu. Ada Homo sapien dan ya, oke. But because you can control fire for farming, that does not mean you control it for cooking. They could have eaten the fish next to the fire. Because you can control fire for warming, that does not mean you control it for cooking. Dia belum tentu juga. Dia dapat mengatur api itu untuk menghangatkan tubuh mereka. Tidak berarti juga mereka ya menggunakan sumber api itu untuk memasak, belum tentu juga gitu kan. Jadi masih pro kontra juga di sini. They could have eaten the fish next to the fire, Zohar said. Then the human ancestors might have thrown the bones in the fire. Ini yang lebih apa ya, lebih menjauhkan kepada apa yang diteliti di teks 1. Mungkin saja katanya nenek moyang itu melemparkan tulang-tulang itu ke api. Jadi dia makan mentah dong, nggak dimasak dong si ikannya. Gitu kan ya, mungkin aja nih kata Seth si Anais Marasto, seorang archaeologist ya at French bla bla bla. The whole question about exposure to fire is whether it is about getting rid of remains or a desire to cook. Sebenarnya intisarinya dia memasak tidak gitu kan ya, ancestors ini itu larinya ke situ. Ada keinginan memasak nggak dia gitu kan ya. Jadi semuanya masih serba diteliti begitu ya. Oke. Iya. Bagus nih kalimatnya dari Haikal nih ya. Semangat teman-teman dan menyusul hasil SMBT yang cemerlang. Oke Haikal, terima kasih. Iya, udah pada sholat tarawih ya kitanya. Iya, oke. Iya, kita tetap ya, sudah dari pagi ini barangkali ya, intensif hari ini, baik yang tatap muka di kelas maupun di link Zoom. Nah, sekarang kita melihat soalnya itu yang kalian jawab kemarin akan seperti apa, gitu kan ya. Jadi sebenarnya double text itu
Sama saja bila kita dapat single text. Jadi main point itu sudah didapat dari awal paragraf gitu. Sudah kelihatan dia, miripnya di sini, miripnya di sini. Ya memang dalam pembuatan soalnya itu agak ribet ya, agak lama nih membuatnya yang dua-dua seperti ini. Tapi sebenarnya sama gitu. Kita memperlakukan dia itu sama saja kalau kita mendapatkan single text gitu ya, ya. Oke. Pertanyaannya akan seperti ini. Which of the following statements is an opinion from text 1? Mana yang merupakan, oke, predikatnya dulu dong. Ini ya. Nah, mana yang merupakan sebuah pendapat dari teks 1 yang tadi. Berarti ini semua ada di teks 1 nih, ABCDE nih. Oke. Nah, lawan dari opinion itu adalah fakta, ya. Nah, ini nanti lawannya adalah fact. Nah, jadi ada yang berbentuk pendapat, ada yang berbentuk fakta. Oke. Kalau fakta jelas angka-angka. Apalagi ini research, apalagi ini hasil jurnal, hasil temuan. Dia ada persentase, dia ada angka, dia larinya ke natural fenomena ya, fenomena alam. Itu kan fakta semua. Contoh, the sun rises in the east and sets down in the west. Itu adalah fakta bahwa matahari terbit di timur dan terbenam atau tenggelam di sebelah barat. Itu kan fakta. Bukan pendapat orang, itu fakta. Air mendidih pada 100 derajat Celcius. Kalau 80 derajat air itu belum mendidih, berarti water boils at 100 degrees Celsius. Itu adalah fakta. Benar tidak? Ya. Atau bumi mengitari matahari, the earth revolves around the sun. Itu adalah fakta. Jadi sudah kelihatan memang selain yang fakta itu ada angka-angka, ada persentase, ada ya makanya ada literasi, ada numerasi, ya enggak? Ada literasi, ada numerasi, nanti larinya ke sana. Jadi kenapa ada soal infografis, itu kan ada angka-angka. Jadi bagaimana membaca angka-angka seperti itu kan? Nah, ini Ibu jawab dulu ya. Maka nomor 1 yang berbentuk opini itu adalah yang C. Nah, ini sudah kelihatan pada bagian predikatnya. Nah, dipercaya, nah ini kan pasif ya. Dipercaya, berarti itu opini. Berarti ini opini, pendapat, bukan fakta. Nah, jadi kalau ada M, ada is, ada are yang di kanannya ada kata kerja bentuk ketiga, ya dia adalah di kan pasif ya. Jadi creating food easier ya, membuat makanan itu mudah untuk dikunyah dan dicerna, dipercaya berkontribusi to our expansions in the world. Nah, jadi dengan ada katanya believed atau nanti opini itu ya biasanya ada kata should. Nah, yang ada modelsnya itu biasanya dia yang ada kata kerja models ya, model sukses itu larinya nanti ke opini. Larinya nanti ke opini. Nah, itu. Ya. Kalau should kan kembarannya adalah ought to. Nah, seharusnya, sebaiknya atau akan itu ya. Nah, ini juga bisa sama dengan had better ya. Nah, itu sama dia ya. Biasanya dengan si kalimat itu dimunculkan model auxiliaries atau kata kerja models seperti will, would, shall, should dan seterusnya itu nanti larinya ke opini biasanya gitu ya. Nah, berarti kembali lagi letak dari opini itu pada bagian predikat ya. Pada bagian predikat. Letak dari opini itu adalah pada bagian predikat di sini. Ya. Mana predikat A? Nah, ini kan like to eat. Nah, mana predikat B? Ya, mark, menandai. Mana predikat C? Was. Oke. Mana predikat E? Involved, melibatkan. Nah, jadi yang lain itu fakta semua. Ya. Ancient human ancestors like to eat fish in their diet. Dan seterusnya. Tadi ada semua ya kita bahas ya. Nah, apalagi di sini ada angka-angka nih. Wah, ini fakta jelas nih. 170.000 tahun yang lalu dan seterusnya ya. Ada tempat, ada orang, itu fakta itu. Nah, tapi kalau ada kalimat is believed, should be, misalnya seharusnya diutamakan, misalnya, should be mainly reported, seharusnya terutama dilaporkan. Nah, itu adalah
merujuk kepada opini atau pendapat. Ya, nah jadi kalau fakta apa tadi? Nah kalau fakta itu ya larinya kepada natural fenomena, ya. Natural fenomena, fenomena ya tentang alam itu pasti fakta, ya. Hasil-hasil dari penelitian itu fakta, ya. The research findings, temuan penelitian, the research results itu adalah fakta, begitu ya. Atau dengan adanya kejadian, ya nanti larinya ke expression text lagi ini ya, expression text bahwa natural phenomena, natural disasters itu kan larinya ke scientific text ya, dia ilmiah ya, maka dia akan fakta ya. Nah jadi kenapa kok yang C dijadikan opini? Karena dari kata dipercaya itu adalah pendapat. Bisa saja ini pendapat dari tadi para peneliti dari negara tertentu, tapi di negara yang lain tidak, gitu kan ya, di negara lain tidak. Nah, seperti itu. Ya, oke. Kenapa di sini creating-nya dia berbentuk ing karena dia gerund, saya jadikan gerund sebagai subjek ya. Creating food easier to chew and digest itu adalah gerund sebagai subjek karena ing form-nya ada di depan. Dipercaya berkontribusi kepada perluasan kita di dunia ya terkait dengan benar tidak nenek moyang kita itu suka mengonsumsi makanan yang dimasak ya atau yang dimakan mentah gitu. Tapi masih pro kontra juga tadi ya. Ya sampai bawah masih pro kontra. Nah, ya. Jadi orang luar itu hal-hal yang begini saja diteliti gitu ya enggak. Nah, itulah kehebatan orang luar. Jadi kenapa mereka unggul? Karena mereka banyak researchersnya banyak. Nah, kalau kita kan sedikit ya peneliti itu. Oke, oh sudah ada yang chat, Ibu lihat chat dulu ya. Oke. Iya, semangat siswa, Bapak selalu mendoakan kalian semua. Oke, terima kasih. Ini sudah dari Saifullah ya. Oke. Ya lumayan banyak juga ya. Iya. Barangkali nanti takutnya di chatnya ada pertanyaan, jadi Ibu buka chat dulu sebentar ya. Oke, Bu Marisol nih ada nih. Mohon disimak baik-baik ya adik-adik pembahasannya. Oke, Bu Marisol. Masih di udara juga kita ya sampai malam-malam begini. Dari Pak Saifullah juga terima kasih ya Pak Saifullah ya sudah memantau anak-anak kita berada di link Zoom ini. Ya. Sekarang nomor 2. Nah, benar nggak? Saya kemarin perasaan jawab apa nih gitu kan ya. Aku jawab apa ya kemarin ya waktu TO ya gitu ya. What is the relationship between text 1 and 2? Nah, jadi saya sudah di dalam TO-TO yang akan datang nih ada sekitar 6 sampai 7 tryout sudah mulai ya double text ini. Nah, jadi pertanyaannya ya seputar-seputar ini apa sih hubungan antara teks 1 dengan teks 2 gitu ya. Oke. Nah, kalau si opsinya itu dia berbentuk ya kalimat, udah kelihatan kan dia panjang nih. Ya long option lah kita menyebutnya ya. Opsinya itu kan panjang. Nah, bolehlah kita mencari mana predikat tadi ya. Nah, kita cari bagian predikat suatu kalimat. Nah, bagian predikat suatu kalimat. Nah, ya, yuk. Mana predikat A? Shows. Mana predikat B? Didn't choose. Nah, mana predikat C? Thought. Nih ya. Tapi ada anak kalimat lagi nih. Kalau ada dead clause, kalau ada anak kalimat, muncul lagi tuh subjek dan predikat lagi. Ini sudah predikat nih. Nah, the ancient people, orang-orang zaman dulu mengira bahwa the fish were, gitu ya. Nah, jadi kalau ada dead, munculkan lagi subjek predikat di kanannya. Yang D predikatnya adalah couldn't agree. Nah, yang E predikatnya adalah loved. Nah, jadi yang berspidol warna ungu ini adalah dia predikatnya. Ya, dia merupakan predikatnya. Nah, ada predikat shows, didn't choose berarti dia negatif ya. Nah, thought berarti dia bentuk kedua, couldn't agree dan seterusnya. Nah, jadi masalahnya kan dicomot dari teks ya. Maka nomor 2, jelas yang A ya. Nah, hubungan antara teks 1 dengan teks 2 ya. Walaupun sempat terbantahkan bahwa earliest proof of cooking ya. Jadi ada pembuktian memasaknya dulu gitu ya. Si orang zaman dulu itu.
atau ya tadi dia menyebut Homo sapiens dan seterusnya, menunjukkan bahwa ya nenek moyang kita itu menyukai well done fish, jadi ikan-ikan yang dimasak dengan matang, berarti tidak dimakan mentah gitu, berarti tidak disajikan mentah, gitu kan kasarnya. Kalau ada kalimat like well done fish, berarti si fish itu dia memang dari dua teksnya menyinggung ikan saja ya. Ya, ikan tadi yang disinggung dia ya. Iya. Ada dia menyinggung succulent meat tadi ya, daging yang lezat, tapi kan kalau dia daging nggak ada gigi dong. Kalau ikan kan ada giginya ya, gigi ikannya. Ikan kerapu tadi yang panjangnya 2 meter seperti itu. Ya. Kalau yang B, the ancient society tidak memilih the food and beverage yang disajikan untuk keluarganya, nggak nyambung ke situ. Yang C, the ancient people thought the fish were the only source of protein for their bodies. Tidak menyebutkan juga bahwa sumber protein satu-satunya adalah ikan. Nggak ada kata-kata itu tadi kan. The archaeologists and scientists couldn't agree about the findings of the food. Temuan makanan itu yang dikonsumsi by early human ancestors. Tidak menyetujui about the findings. Oke, kenapa tidak yang D ya misalnya ya? Hubungannya ya. Oke, hubungannya ya antara teks 1 dengan teks 2. Yang E kita lihat dulu. The ancient people love to cook seafood. Nah, kalau seafood ini bisa banyak-banyak nih, bukan ikan saja. Yang diomongin tadi ikan saja. Kalau seafood bisa juga kerang, ya, bisa juga udang, shrimps dan seterusnya. Bisa juga lobster, ya, cumi dan seterusnya. Nah, ini agak melebar nih, agak salah nih yang E. When they were traveling in nature. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi memang tadi kan tidak ada kesepakatan, ya, tapi kan membuktikan bahwa memang dia itu memasak. Ya enggak? Dua-dua teks ini membuktikan bahwa iya loh ada cooking mereka itu. Ya. Ada cooking, ada api ya, ada api gitu kan ya. Oke. Maka nomor 2 jawabannya adalah alfa, dekatnya ke alfa. Berikutnya pertanyaan nomor 3. Iya. Based on information from the two texts, from both texts, kedua teks, which of the following will most likely happen in the future? Jadi kita berhalusinasi gitu ya. Kita berhalu ya, sebenarnya kita menjawab teks itu kita ada di dalam teks itu. Ya nak ya. Kita menjawab soal berbentuk teks itu, kita ada di dalam teks itu. Kita sebagai pemeran yang ada di dalam teks itu. Ya kita berhalu-halu saja. Oh iya ya, nenek moyang ini tadi dan seterusnya. Kan larinya akan ke sana nanti itu kan ya. Nah, jadi di sini dari kedua teks ini, which of the following will most, nah, predikat dari kalimat soal ini adalah ya dari kata will, most likely happened. Apa yang akan berarti belum terjadi dong. Most, paling, mungkin terjadi di waktu yang akan datang dari teks tadi. Terlihat nampak di mata kita bahwa ABCD ini kok long sentence ya. Maka bolehlah kita mencari subjek, predikat, objek. Oke. Nanti di slide berikutnya sebelum ke nomor 4 saya agak further elaborate ya, diuraikan lebih jauh lagi bagaimana kok Ibu bisa langsung itu ketemu predikat, Bu. Gitu ya. Oke. Predikat A ya. Predikat A adalah needs. Predikat B do not need. Nah, jadi yang berwarna biru ini predikat ya. Ya. Predikat C must be. Served. Sampai sini dong. Iya. Predikat D can be considered. Predikat E can now survive. Ini ya. Oke. Dijawab dulu ya. 3 itu elang. Nah. Ya. 3 itu elang. Oke. Sekarang saya bertanya dulu. Mana predikat yang pasif? Ya. Predikat yang pasif hanya ada pada C dan D ya. Must be served. Harus disajikan sebagai menu utama. Ini pasif. Nah, jadi kalau ada must be bentuk ketiga. Kemudian yang D juga pasif. Can be considered. Dapat dipertimbangkan. Ini juga pasif. Nah.
Ya, dapat dipertimbangkan. Jadi kata-kata yang mudah-mudah saja. Dan because there can be written. Jadi setiap ada models pakai be bentuk ketiga itu dia pasif. Ya enggak? Will be finished, akan diselesaikan. Should be stopped, seharusnya dihentikan, seperti itu. Ya. Kemudian ought to be, pakai be kita. Ought to be distributed, seharusnya didistribusikan, seperti itu. Jadi kelihatan oleh kita mana predikatnya. Karena kalau kita mencari predikat, akan rapi kita menjawabnya di dalam teks itu. Menganalisis teks itu akan rapi. Ya, nah, needs itu aktif. Do not need itu negatif, karena ada not. Sekarang saya bertanya, apakah setiap kalimat negatif? Apakah not itu yang hanya membentuk kalimat negatif? Apakah hanya not yang membentuk kalimat negatif? Oh, tidak. Seperti ada kata never, negatif, never, rarely, scarcely, jarang, hardly, hampir tidak pernah, seldom, occasionally itu negatif itu. Jadi tidak hanya not saja yang membentuk predikat itu negatif. Ya kan? Seperti I never speak Mandarin. Aku nggak pernah bercakap-cakap dalam bahasa Mandarin, itu negatif karena ada never ya. Nah, seperti itu. Jadi kalimat itu negatif tidak hanya kita temukan not, tapi ada never, rarely, scarcely, hardly. Nah, never, seldom, occasionally itu negatif semua tuh, ya. Occasionally juga kadang-kadang. Sama seperti seldom, ya. Tapi kalau often, sering, nah itu positif itu, bukan negatif ya. Berarti pasifnya hanya pada C dan D. Ya. Yang E itu adalah aktif itu. Manusia, berarti manusia yang sekarang ini dapat bertahan hidup bila mereka kekurangan makanan ya dengan mengkonsumsi ikan dong. Dikaitkan dengan teks gitu kan ya. Kan dikaitkannya dengan teks yang dua tadi itu kan, nah tetap memunculkan fish itu. Jadi ya agak ya dikatakan further elaborate ya gitu ya. Jadi manusia zaman sekarang itu can survive dari food shortage, kekurangan makanan ya dengan mengkonsumsi ikan gitu kan ya. Apalagi orang yang tinggal di pesisir pantai ya, seashore. Nah, mereka tinggal ngambil ikan untuk mereka survive ya. Seperti itu kan. Nah, kalau yang A, pemenuhan makanan needs. Oh ini sorry. Bukan needs itu was. Aduh nggak lihat saya sebentar. Sorry. Maaf nak. Nggak lihat makanya ini. Nih diabaikan. Was ignored. Nah ini predikatnya pasif juga ya. Allah situ. Ya was ignored. Jadi pemenuhan kebutuhan makanan, pemenuhan, the fulfillment of the food needs of the ancient human ancestors diabaikan oleh arkeologis. Justru mereka teliti, ya nggak? Justru mereka teliti kan? Iya, jadi salah dong ya. Nah, was ignored itu pasif ya, diabaikan. Kalau ignore saja mengabaikan, ya. Nah, jadi was ignored, bukan needs ya. Oke, saya nggak ngeliat ke kanannya. The fulfillment of the food needs, jadi pemenuhan kebutuhan makanan nenek moyang kita dulu itu, nah diabaikan oleh para arkeolog. Ya. Kemudian yang B, human anatomy scientist, ya, jadi ilmuwan yang menangani anatomi itu tubuh manusia, ya, tidak memerlukan terlibat dalam mengungkapkan penelitian. Oh, enggak ke situ larinya ya. Seafood must be the main menu served in every family to survive. Oh, enggak juga ya. Seafood ini agak melebar. Kan tadi hanya menyebutkan dia terutama fish seperti itu ya. Kemudian ketergantungan kepada makanan laut ini juga agak melebar. Jadi C dan D enggak mungkin, agak melebar dia ya. Seafoodnya apa? Banyak kan? Nah, dipertimbangkan to be detrimental. Jadi kalau banyak mengambil hasil laut, detrimental ini merugikan ya, merugikan kehidupan laut. Jadi enggak ke situ juga larinya ya. Berarti the human cannot survive from food shortage by consuming fish. Seperti itu ya. 3 elang. Berikutnya nomor 4. Nah, oke, nomor 4. Which of the following best restates the first sentence in paragraph 1 in text 1? Membaca kalimat juga nanti perlu kehati-hatian. Which of the following best restates?
menyatakan ulang yang paling baik. Nah, dari kalimat pertama, paragraf pertama, teks yang satu. Nah, ini benar-benar literasinya harus teliti. Kalimat pertama, paragraf pertama, di teks yang pertama. Coba kita ambil yang mana dia ini. Coba ya, naik lagi ke atas. Oke, yang mana nih? Ini nih. Jadi kalimat pertama. Nah, ini kan sampai cukup aja dong kalau begitu, sampai titik ya. Nah, kita munculkan lagi di sini. Oke, ini ya. 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 Early human ancestors living 780,000 years ago like their feast well done. Gitu ya. Nah, Israeli researchers mengungkapkan, berarti ini hasil research. Kalau ada kata revealed, mengungkapkan itu ini hasil research ini. Jadi nggak main-main ini fakta, ini benar ini adanya, gitu ya. Karena berdasarkan penelitian dari peneliti dari negara tersebut, ya. On Monday, in what they said was the earliest evidence of fire being used to cook. Ada lagi pembuktian ada api nih, ada api nih. Berarti dia memasak dong, ikan itu dimasak, gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Maka karena opsi ini bukan satu kata tapi berbentuk kalimat, kita mencoba mencari predikatnya. Jadi si predikat ini dia tertuduh nih. Dia terdakwa nih. Dia dicari-cari terus ya. Mana predikat A? Was not known. Iya. Mana predikat B? Liked ya. Oke. Mana predikat C? Was ya. Oke. Mana predikat D? Preferred. Iya. Preferred. Preferred kawannya dengan to ya untuk preference. Like dengan better than, preferred dengan to, would rather dengan than ya. Oke. Mana predikat E? Was used to. Nah, was used to digunakan untuk ya warm dan seterusnya. Maka nomor 4 jawabannya adalah ya jelas yang D ya, early human ancestors lebih menyukai ya ikan yang dimasak ketimbang ikan yang disajikan mentah. Gitu kan? Ya. Jadi early human ancestors itu sebagai subjeknya. Jadi kan ibu nggak pernah mencari objek ya, tapi mana predikat ya. Nah, itu semacam strategi juga. Berarti yang diomongin, yang dibincangkan oleh kita itu kan early human ancestors ini kan. Ya kan, yang dibincangkannya kan itu. Berarti lebih menyukai memang ya ikan itu dimasak. Ya, ketimbang ikan itu disajikan mentah gitu. Nah, itu maksud dari kalimat pertama, paragraf pertama dari teks yang pertama. Seperti itu kan ya, Nak ya? Nah, di komparasinya seperti itu. Nah, maksud saya kenapa kok mencari predikat ya? Berarti kan subjeknya ini fire as the main source of cooking. Ini subjeknya. Jadi bukan fire saja gitu loh subjek itu. Nah, ini nanti larinya ke sini kebermanfaatannya. Kalau kita menemukan predikat itu ya kebermanfaatannya ya sebanyak apapun kata-kata yang ada di sebelah kiri predikat itu subjek. Mau ada 10 dia itu subjek gitu. Jadi perluasan subjek gitu ya. Early human ancestors ini juga subjek. All the food consumed by ancient people itu subjek. Jadi bukan all the food saja gitu loh. Jadi semua makanan yang dikonsumsi oleh manusia-manusia purba atau manusia zaman dulu itu adalah seafood. Itu kan? Nah, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita tidak menemukan predikat tadi, pasti kalian anggapannya subjek A itu fire. Subjek B itu early human ancestor, itu memang dia pendek. Subjek C itu all the food, padahal all the food consumed by ancient people. Gitu. Ya kan? Subjek E itu a source of fire. Bukan, tapi a source of fire for early human ancestors digunakan untuk menghangatkan tubuh mereka pada saat musim dingin. Jadi 4 adalah delta. Ya. Nah, misalnya begini, nah.
Kok Ibu bisa, Bu, langsung memeta-metakan mana subjek, ya kan? Mana predikat, nah, dan mana bagian objek. Kalau objek agak jarang ya saya sebut ya, tapi selalu predikat gitu kan ya. Agak jarang kalau objek ya. Nah, gitu kan? Ya. Oke. Maka bagaimana, Bu, cara membatasi subjek dengan predikat? Nah, jadi cari saja nanti kalau ada am, is, are, itu yang membatasinya. Kalau ada verb 1, ada penambahan s ataupun is, itu yang membatasinya. Kemudian kalau ada kata kerja bentuk kedua, kalau ada was atau were, itu yang membatasinya, gitu. Antara subjek dengan predikat. Kalau ada have atau has atau had, tulis aja, nggak apa-apa. Have, has, ataupun had, itu yang membatasinya. Dan jangan lupa, yang tadi sudah juga agak disinggung, dan itu agak dominan kemarin, di UTBK 22. Ya, agak dominan itu, yaitu adanya models auxiliaries. Ada kata kerja models, ya, yaitu kita menggunakan can, kita menggunakan could, itu membatasi itu. Kita menggunakan will dan teman-temannya, kita menggunakan would, should, dan seterusnya. Nah, itu yang membatasinya. Ya, may dan might itu harap juga membedakan nanti juga akan dielaborate lagi ya, akan diuraikan lagi, akan ditambah lagi. Nah, terlepas dari dia itu aktif atau pasif. Nah, ini nanti kan ini tersplit. Nah, kalau dia aktif, verb ing, aktif dia. Kalau dia pasif, being bentuk ketiga. Nah, ya enggak. Kemudian kalau ada kata benda, sifat, dan seterusnya yang tidak ada kata kerja. Ya, terlepas aktif pasif masa bodoh deh. Yang penting ada MSR gitu aja dah, gitu ya. Nah, ini bentuk 1, studies, distributes misalnya. Ya, seperti itu kan. Nah, ini ya. Kata kerja bentuk kedua tadi sudah nampak ya, ada looked, ada liked, dan seterusnya, ada observed misalnya. Word juga terlepas dia mau diaktif pasif, di sini verb ing. Kalau dia pasif, kata kerja bentuk ketiga, di sini ada kata benda, kata sifat, dan seterusnya. Ya enggak? Kemudian sama have, has, had juga. Nah, have dan has dia sekelompok karena dia present. Kalau had untuk past tense. Nah, terlepas dia aktif atau pasif di sini. Langsung bentuk ketiga, kita pakai been. Bentuk ketiga sudah menjadi di dia itu. Kita pakai been di sini, kata benda dan seterusnya sudah menjadi kalimat nominal di situ. Nah, berarti ini kan dia sama dengan me ini kan. Ini kan sama dengan me. Ini kan sama dengan di dia ya. Nah, jadi misalnya the project has been evaluated by them. Berarti pasif kan? Has been evaluated. Nah, I have been invited by that university. Aku sudah diundang nih. Nah, besok adalah pengumuman eligible ya. Nah, I have been invited by that university. Have been invited. Itu kan pasif tuh. Nah, jadi penguatan-penguatan itu. Jadi misalnya the students are learning. The students are learning English. Berarti tinggal dibalik. English is being learned by the students. Seperti itu ya. Tinggal dibalik-balik saja. She speaks Mandarin. Mandarin is spoken by her. Nah, seperti itu. Ya. Nanti akan sering kok. Akan sering di dalam kita mengadakan Zoom meeting ya di LBB SCC Bandung ya, insya Allah ini hal tampak sederhana ini nak. Tidak usah menyebut apa istilahnya gitu ya, apa istilahnya nggak perlu, yang penting mana predikat gitu saja, yang penting mana predikat sama dengan bahasa Indonesia juga ya, sama dengan bahasa Indonesia ya, dia kan kakak adik, kita menjawab bahasa Indonesia itu sama, nanti ada sehingga. Maka dari itu sama kan, therefore sama. Akan tetapi berarti kan however sama. Nah, kita memperlakukan menjawab soal-soal literasi bahasa Inggris sama kita menjawab dengan soal bahasa Indonesia. Nggak akan lari dia. Jadi duduknya di situ dia sama gitu loh. Jadi kenapa perlu mencari predikat tadi itu? Karena bermuaranya ke sini nanti.
Ya, mulainya kita menganalisis itu ya dari bagian kalimat kan, dari kata dulu kan, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi the text gitu kan. Nah, otomatis hal yang paling rendah ini yang kadang kala kita sepelekan yang ini tadi, predikat aja nggak tahu, wah gawat gitu ya. Bagian predikat aja nggak paham aku, Bu. Nah, caranya begini tadi, dipisah dia. M is are ya. Nah, verb 1 SIS, kalau subjeknya ada orang ketiga tunggal. Bentuk kedua jadi Indonesia exported coffee to many countries 10 years ago misalnya. Maka predikatnya adalah exported. Seperti itu ya. Nah, can could. Sekarang ya kata kerja models. Ini nih agak saya lihat dominan kemarin di UTBK 22. Kebetulan ya saya sebagai pengawas UTBK gitu ya, ada korelasinya lagi, kebetulan lagi ya, karena guru sekolah kan diminta mengawas. Nah, ini nanti tersplit lagi dia, rata-rata predikat itu tersplit 3. Nah, aktif, pasif, di, dan kalimat nominal yang tidak ada kata kerja. Jadi can vanish, pasif kan, can be vanished. Gitu saja. Would do, would be done. Could translate, berarti could be translated, gitu kan. Will elaborate, berarti will be elaborated. Itu aja yang kita ingat. Jadi aktif pasif nominal, aktif pasif nominal. Nah, baru nanti sepanjang apapun yang ada di subjek, ini dia kategorinya adalah subjek begitu. Nggak lari nanti menganalisis dan ini pun bermanfaat di dalam bahasa Indonesia. Saya rasa sama, ya, saya rasa sama. Dan kalimat-kalimat itu kan bisa dibalik-balik, nah. Bisa saja di kalimat itu dia aktif, maka di opsi dan menjadi jawaban yang benar, dia menjadi pasif. Misalnya the students, misalnya saja ya, oke. The students have vanished a project since last week. Nah, oke. Berarti mana predikatnya? Ini kan have vanished. Nah, ini predikat ya. Oke. Nah, ini kan bentuk ketiga ya. Nah, berarti ini predikat. Nah, kita andaikan dia A, B, C yang seperti itu. Ya. Andaikan dia A, B, C nih. Ini kan waktu nih. Kita balik dia menjadi CBA. Berarti si predikatnya kan tetap di sini. Ya enggak? C-nya ke depan. Si predikat itu tetap dia di tengah. Enggak pindah dia. Tetap di sini dia. B-nya itu A, B, C, C, B, A. B-nya itu tetap di situ dia. Nah, berarti project. Nah, project dia singular, jangan pakai have lagi dong, pakai has dong. Pasif, letakkan been. Ambil bentuk ketiganya dari atas. Ya, has been finished, sama saja. Nah, by the students. Itu sudah terbalik kan ya kalimatnya. Nah, ini banyak nanti yang seperti ini. Di opsi itu dia terbalik. Since last week dan seterusnya. Ya, nah, berarti apa? C, B, dan A. Nah, jadi B-nya inilah yang akan kita sorot. B ini yang atas have vanished itu aktif sudah menyelesaikan. Yang bawah ini has been finished sudah diselesaikan, aktif pasif. Tetap dia di tengah kan? Tetap dia di tengah. Gitu. Ya, ada yang menyebutnya objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif, enggak. Kalau saya seringnya ABC CBA. Terbalik saja kalimatnya. Kalimatnya kita balik saja. Atau misalnya ya, the children should ya perform, nah misalnya should perform a new dancing now lah apa ya, nih kan predikatnya should perform. Nah, dia di B, tetap dia masih di B lagi yang pasifnya juga. Nah, salahin lagi should-nya. Should. Pakai be. Bukan been, bukan being ya, be saja. Ya, performnya baru kata kerja bentuk ketiga. Semua kalimat pasif itu kan kata kerja bentuk ketiga. Tinggal dibalik saja ABC tadi. A,
B. A new dancing di sini kan adalah C, dibalik dia. A new dancing. Nah, ini membalik-balik kalimat juga sudah merupakan kebiasaan kita ya. New dancing could be performed by the children. Ya. Nah, jadi sudah terbalik dia. C, B, A kan? Nah, sudah terbalik dia. Should perform, should be performed. Apapun itu nanti, will perform, will be performed. Must perform, must be performed. Apapun, ya. Will read, berarti will be read. Should write, should be written. Terbalik semua. Di B dia posisinya. Di predikat dia posisinya. Tampak sederhana, tapi kalau kita abaikan dia, sangat disayangkan. Karena bermuaranya untuk menganalisis teks itu, ya jelas bermuaranya adalah dari kalimat. Karena kalimat menyusun paragraf, paragraf akan menyusun teks. Begitu. Yang nomor 5, based on information from text 2, the order of the passage is trying to convey that. Ya, minum dulu. Ini dari tadi pagi sebenarnya sakit menelan ini. Tapi karena sudah berbuka agak lumayan ya. Ya. Based on information from text 2. Hanya teks 2 kok. Jadi nggak semuanya itu both text ya. Teks 2 tadi nggak semuanya. The order of the passage. Nah, predikatnya adalah is trying to convey that. Nah, ya. Nah. Ada that? Kalau ada that, ingat yang dimunculkan apa? Subjek, predikat, objek ya. Muncul lagi itu kalau ada that, SPO lagi. Maka dia kalimatnya panjang kalau ada that itu. Nah, jadi predikatnya ini ya yang pertama ya. Sedang mencoba atau mencoba. Convey. Convey ini agak ngetren nih di UTBK 2022. Makanya agak banyak ya kata-kata convey pada dia sama saya dengan state. Menyatakan bahwa state sama saja. Tapi kemudian dia pakai kata itu. Mungkin biar nggak bosan saja ya. Oke. Sekarang kita mencari predikat pada 5A. Mana predikat A is related to. Predikat ya yang berwarna hijau ya. Mana predikat B? Ada nggak? Proses ya? Ya, proses ya. Oke. Mana predikat C? Are extremely difficult. Are saja boleh. Mana predikat D? Have no ya. Oke. Have aja boleh. Mana predikat E? Have never been investigated. Nah, mana predikat yang pasif? Mana predikat yang pasif? Pasif Bu, betul. Dikaitkan. Maaf. Berarti related itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Dikaitkan kepada membuktikan, dikaitkan untuk membuktikan. Mana lagi predikat pasif? Iya, yang E ya. Oke, tidak pernah diteliti. Nah, jadi pasifnya itu hanya pada A dan E. Sementara jawaban yang benar adalah yang B. Ya. Early human ancestors processed the food they consume by cooking, as seen from the evidence of fire around them. Tadi ada ya. Oh, ternyata banyak api sekitar mereka. Nah, ya kan? Itu mencoba menyampaikan ya. Tapi kan api itu entah untuk mereka memasak, entah untuk menghangatkan tubuh mereka, begitu kan ya? Nah, oke. Jadi early human ancestors processed the food they consumed by cooking, tapi tetap cooking di sini ya dikuatkan ya. Karena yang lain tidak ya. Sebuah perdebatan yang sangat dasar sekali di antara para arkeologis itu dikaitkan dengan to proving the habits of the early human ancestors in surviving, tidak ya. The activities of the early human ancestors itu subjeknya. Nah, gitu nah. Jadi kalau kita sudah tahu predikat, sepanjang apapun subjeknya, dia itu subjek gitu. Seperti yang E. Cooking activities for early human ancestors. Kegiatan memasak bagi para nenek moyang kita zaman dulu atau nenek moyang purba dulu gitu ya. Tidak pernah diinvestigasi oleh ilmuwan dunia. Justru diteliti ya enggak? Oke. Maka nomor 5 jawabannya adalah Bandung. Ini dong. Iya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan?
Ada nggak, Nak? Silakan. Yang mau bertanya? Sebelum kita teruskan ke yang berikutnya. Ya, tidak ada pertanyaan? Oke, Ibu teruskan dulu ya. Oke. Jelas, Miss. Oke. Siapa ini? Diki Yulanto. Apa kabar, Diki? Wah, ini anak Rida nih. Oke. Udah di rumah ya, Diki ya? Oke. Iya. Wah, miss you sangat nih. Berarti sementara kita sering jumpa nih ya, kalau hari Senin ataupun Sabtu ya. Nah, oke, sekarang kita ketemunya di pembelajaran Zoom ini. Oke, Diki. Ya. Ada Andika juga nih. Nah, Bang Diki, aku ngefans. Oke. Ya, sip. Wah, dominan Krida nih jangan-jangan ya, Pak Saiful ya. Jangan-jangan dominan Krida, soalnya ada Bu Marisol juga nih. Atau ada yang lain juga ya? Ada yang lain juga ya? Oke. Sip. Iya. Kita teruskan. Iya, Ibu share lagi, ambil lagi kepada teks yang berikutnya. Iya, ini. Teks 2, plastic waste, limbah plastik. Agak sering ya teks ini ya. Mirip-mirip sih kadang-kadang, comot sana, comot sini teksnya gitu ya. Tapi harus teks yang baru. Tapi ya tentangnya kan itu-itu saja gitu ya, tentang polusi udara dan seterusnya, limbah plastik. Tapi kan teksnya baru, biasa harus baru sih memang kalau untuk yang tryout ya. Maka predikatnya adalah is increasingly. Nah, engulfing. Nah, ini memang agak jarang ya kata engulfing ini. Ya, kita jaranglah menemukan dia. Kalau increasingly dari kata increase ya. Tapi kalau engulfing, nah itu kan ada kata engulfing ya. Nah, maksudnya adalah apa ya? Menelan gitu ya. Ya, apa ya kalau di sini? Is increasingly engulfing everything on the planet. Ya, berdampak kepada apapun yang ada di bumi ini gitu ya, dengan adanya limbah plastik. From ecosystems to people. Dari lingkungan, ekosistem kepada orang, but we don't have adequate knowledge of its full ill effects. Tapi kita tidak cukup pengetahuan untuk apa dampak penyakitnya dari plastic waste, limbah plastik ini, gitu ya, dari limbah plastik ini. Nah, we do not know exactly how many microplastics humans are ingesting daily and what the possible consequences are. Nah, ya, limbah plastik ingat ya. To date only a few studies. Ya, ada beberapa penelitian nih katanya. Have been launched. Nah, ini kan predikat yang berikutnya. Oke. Have been launched. Nah, sudah diluncurkan. Pasif ya. Been bentuk ketiga. Oke, pasif. To address dialamatkan kepada basic questions to human health. This study estimates that globally, on average, humans may take on blah 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 microplastics weekly through various pathways. Commonly, these are through food and drink, inhalations, and even dermally through our skin. Oh, kena juga apa ini? Pernafasan, inhale ya dan seterusnya. And even dermally, ada kata dermally ini memang agak jarang ya kita pakai ya secara dermal ya. Itu adverb ya, kata keterangan kulit tadi itu. This minute particles less than 5 mm then travel through the human digestive, pencernaan kita, respiratory and circulatory systems. Ini organ tubuh kita semua ya, digestive, respiratory, pernapasan, dan sistem sirkulasi di tubuh kita ya, terkait dengan darah dan seterusnya ya. Oke. Kita agak turun sedikit walaupun tidak semuanya kita ambil ya. Nah, ambil poin-poinnya saja karena biasanya yang bawah-bawah itu ya dia sebagai supporting paragraf saja, ya mengulang-ulang lagi biasanya. Nah, tapi tidak ada salahnya kita ambil saja mana tahu ada kosakata yang baru ya nak ya. Nah, gitu ya. Mana predikatnya nak? Predikatnya mana? Are often referred, ya sering dirujuk kepada cocktail of contaminants. Hebat ya, dia berbentuk koktail si microplastic. Oh, jadi si kontaminannya dari limbah itu microplastik disebutnya ya. Contaminants. Due to sama dengan because of ya.
Ada kata due to. Nah, ini sama dengan because of. Dikarenakan, ya nak ya. Dikarenakan their presence in chemical additives, kehadirannya dalam bentuk ya zat-zat kimia, logam-logam berat, pharmaceuticals, pesticides, and other organic pollutants ya di dalam lingkungan kita. Itu bentuk dari microplastics ini. Atau mikroplastik itu berada di chemical additives, logam-logam yang berat ya, timbal atau apapun lah ya dalam kimia ya. Oke, pharmaceuticals ya, dalam ya obat-obatan ya nanti lah, farmasi ya larinya ya. Ya, pestisida dan seterusnya. Microplastics could pose ini ya, a significant risk to human health in the long run as the contaminants within them have been linked to several human illness and disease including ini penyakitnya ya gangguan endokrin katanya, cardiovascular jantung, and reproductive problems ya permasalahan reproduksi ya pada orang tersebut, plus obesity, diabetes, cancer dan seterusnya. Dampak dari mikroplastik, entah itu terhirup, entah itu termakan dan seterusnya, ya enggak? Oke. It is therefore pressing that researchers determine, nah predikatnya adalah determine yang menentukan the quantity of microplastics being taken in by the human system and its potential impacts. A definitive global average rate of microplastic ingestions dibutuhkan, ini pasif ya, to assist menambah penilaian risiko kesehatan manusia and to formulate effective management and policy options. Policy itu kebijakan. Ya, hampir sama lah ya teksnya itu ya. Oke, coba kita lihat. Pun dia banyak nih tuh panjang teksnya. Coba ya kita lihat dulu karena waktu tinggal sedikit lagi ya. Oke, nomor 6. Ini pertanyaan nomor 6. Ya, hilang nomornya. Ya, the paragraph preceding. Nah, ada kata preceding. Predikatnya adalah most likely discusses. Ini predikatnya. Subjeknya adalah yang ada precedingnya. Jadi subjeknya ada kata the paragraph preceding the passage. Paling mungkin mendiskusikan apa. Berarti yang ditanyakan adalah objek ya. Oke. Maka nomor 6 jelas yang C ya. Sebelum yang tadi ya, sebelum limbah plastik tadi ya, sebelum plastic waste tadi kan ya, yaitu campaign and education movement, adanya kampanye dan gerakan ajakan, gerakan edukasi ya, untuk mengurangi limbah plastik hasn't been maximized, sudah dimaksimalkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Baru dia menyebutkan limbah plastik Jadi ada campaign dulu ya. Nah, ini memang terhitung sulit ya. Nah, jadi objeknya ini karena dia berbentuk kalimat di precedingnya itu ya dia juga ada predikat ya. Mana predikat A? Has been merely found, hanya ditemukan. Mana predikat B? Should only be thought, seharusnya difikirkan. Mana predikat C? Hasn't been maximized and socialized. Ya, predikatnya. Mana predikat D? Is. Mana predikat E? Has provided. Nah, seperti ini. Ya, di nomor 6 adalah cacing, adanya kampanye atau ajakan kepada masyarakat. Ya, oke. Berikutnya soal nomor 7. The word adequate in paragraph 1 in the passage is closest in meaning to. Nah, maka predikatnya ini ya. Oleh ini sebagai predikat nih. Nah, ini sebagai predikatnya. Kata adequate itu kan layak, pantas, sesuai ya. Maka nomor 7 jawabannya adalah sufficient ya. Kalau advance ya canggih, mutakhir. Sustainable itu berkelanjutan ya. Bahkan sekarang ada SDGs ya. Sustainable Development Goals itu ya. Persisten itu gigih, prosperous itu makmur, berjaya, dia itu prosperous. Maka kalau prosperous itu larinya nanti kepada rich ya. Oke. Jadi betul adalah sufficient. Jadi adequate itu layak, cukup, pantas. Berikutnya soal nomor 8. Nah, soal nomor 8. From paragraph 1, it can be inferred that. Nah, mana predikatnya? Ini kan. Nah, aktif atau pasif predikatnya? Pasif. Kenapa? Can be yang diikuti kata kerja bentuk ketiga.
Can be inferred sama saja dengan can be concluded. Dapat disimpulkan bahwa. Nah, di sini kalau ada that, ya, munculkan lagi subjek dan predikat. Oke, mana predikat A? Mana predikat A? Ya, must be. Vigilant ini waspada, ya. Ya, vigilant itu waspada lah, ya. Harus hati-hati, waspada gitu ya. Mana predikat B is ya? Ya. Mana predikat C? Ignore ya, mengabaikan. Mana predikat D? Are always debated. Ya. Mana predikat E? Has merely increased. Nah, mana predikat yang pasif? Yang pasif hanya ada pada delta ya. Ya, selalu diperdebatkan yang D. Are always debated, selalu diperdebatkan. Maka nomor 8 jawabannya adalah alfa. Kita harus waspada terkait dengan mikroplastik yang mengancam kesehatan manusia. Ya, oke. Jadi larinya ke sana tadi dari paragraf 1 itu. Waspada intinya. 8 alfa. Berikutnya nomor 9. Nah, 9. The other describes serious disease caused by microplastics contaminants. Nah, jadi predikat dari kalimat soal sini adalah kata describes. Nah, ini adalah bagian predikatnya. Oke. Penulis mendeskripsikan penyakit serius disebabkan oleh ya kontaminan mikroplastik itu. Itu ada di paragraf keberapa? Penyakit-penyakit serius tadi disebutkan. Maka nomor 9 jawabannya yang B ya. Ada di paragraf yang kedua. Jadi hanya menemukan paragraf saja. Berikutnya nomor 10 ya. Generally higher counts of microplastics were reported. Nah, ya. Ini juga predikatnya. Aktif atau pasif? Pasif ya, dilaporkan. Nah, dilaporkan ya. Nah, ada kandungan mikroplastik yang juga tinggi karena dilaporkan di bottled water, di ya kemasan air ya, kemasan botol ya. Oke. And this likely due to its and processing. Nah, tadi ada tinggal diinikan saja ya, tinggal disamakan dengan kata apa. Maka nomor 10 jawabannya adalah kemasan ya. Nah, wrapping. Kalau folding ini adalah melipat. Calculating menghitung. Compiling ini menyusun ya, arranging ya. Kalau purchasing buying ya. Jadi betul wrapping. Dan jadi mengemas dan memprosesnya. Nah, itu ya. Oke, kita teruskan. Oke, berikutnya nomor 11. Ini kok nggak pindahnya? Oke. Nomor 11. Kita lihat apa? Teks minimal di atasnya saja. Sekitar 6 menit lagi ya. Oke, tadi tambah 4 menit ya, Ibu terlambat 4 menit. Tambah dong. Ya. Tadi ketiduran. Udah nyalain semua, ya enggak? Ya. Sudah terpasang semua. 2023 begins. Mana predikat? Adalah begins. Oke. Ya. With some hope that Indonesia is speeding up its transition away from fossil fuels. Oh, mau transisi energi nih. Nah, agak ngetren nih. Transisi energi nih. Transisi kepada energi terbarukan. Nah, ini nih. Transisi energi terbarukan, agak ngetren nih. Apalagi SDGs kemarin ya. Away from fossil fuels, dari bahan bakar fosil. Jadi jangan pakai bahan bakar fosil melulu, jangan pakai batu bara melulu, jangan pakai crude oil, minyak mentah terus, habis dia. Nah, towards cleaner. Bagaimana sumber energi yang dapat diperbarui? Ini yang sedang digalakkan. Nah, misalnya geotermal, energi panas bumi, dan seterusnya. Atau energi angin, energi matahari, dan seterusnya. Bagaimana memerangkap sinar matahari. Ya? For example, the government last year issued presidential regulations as a legal basis for passing out the country's entire fleet of coal-fired power stations by 2050. Okay. Additionally, the government has set more ambitious emission goals. 2022 climate target kemarin ya, known as the nationally determined contribution. Indonesia meningkat katanya, bisa mengurangi emisi sampai 31,8% sekian from the business as usual scenario.
sampai 2030. With international assistance, pengurangannya ya 43,20%. Hebat juga ya, mengurangi emisi ya. Emisi itu ya udara tuh nanti jadi zero emission. Nah, ada beberapa negara yang sedang bagaimana nih zero emission, jadi emisinya 0. Berarti pencemarannya nggak ada gitu. Nah, coba kita lihat ya pertanyaannya akan seperti apa ya, karena waktu tinggal sedikit lagi. Pertanyaan yang ini akan seperti apa? Kebayang nggak oleh kita? Coba. As we enter, ketika kita memasuki 2023, Indonesia focus on more progressive actions for its energy transition to achieve its climate target. Supaya ya zero emisi atau emisi 0 di tahun-tahun yang akan datang. Maka nomor 11 jawabannya adalah yang C ya. Nah, ya. Kalau had to nggak mungkin, karena ini konteksnya dia present. Nggak mungkin dia pakai had to. Had to itu untuk past tense. Indonesia satu nggak mungkin pakai have, itu dia pakai has. Nah, may dan might sama kan? Salah ya. Nah, jadi yang betul had better. Had better sama dengan should ya untuk suggestion ya. Nah, jadi Indonesia seharusnya. Nah, boleh sama saja dia ini. Had better focus, should focus, kemudian ought to, ya, ought to focus dan seterusnya sama saja. Jadi untuk suggestions, advice ataupun recommendations. Jadi kalau kita posisi kita sebagai pembaca ya Indonesia seharusnya fokus dong kepada aksi yang progresif dong untuk mengubah energi yang terbarukan tadi. Untuk apa? Untuk emisi 0 di lingkungan kita. Oke. Nah, jadi teksnya banyak-banyak yang tentang begini. Ya, energi terbarukan begitu ya. Ya, kita sih ngikut-ngikutin yang lagi ngetren aja nih sekarang SDGs itu ya. Oke. Soal ini panjang. Nah, tapi yang kita highlight, yang kita soroti adalah if clause-nya. Ya, mana nak? If-nya ini kuncinya. Ini sampah semua ini. Nah, ini sampah, nggak usah kita lihat. Based on the statements above, if-nya itu kan yang menandakan dia conditional sentence, yang menandakan dia if clause, yang menandakan dia apa? Kalimat pengandaian. Ada 3 tipe ya. Nah, gimana Bu cara melihatnya? Lihat predikatnya lagi. Si anak kalimat. Nah, ini si anak kalimat, ya. Nah, ini si anak kalimat. Nah, lihat si anaknya sudah diatasi, had been overcome. Itu pasif ya, had been bentuk ketiga. Had been overcome, had been handled, had been solved by our government. Jika saja perlambatan program biodiesel itu sudah diatasi oleh pemerintah, jika saja ternyata tidak diatasi oleh pemerintah yang biodiesel, gitu ya, pertumbuhan produksi energi bersih di Indonesia ya berkurang di 2022. Nah, kalau dia tipe 3 yang tadi si anaknya ada had, maka si induknya ini harus ada have. Pasangannya mau tidak mau harus ketemu dulu dengan yang namanya have. Otomatis yang E nggak mungkin dong. Have-nya mana? Sementara A, B, C, D lumayan lah ada have. Ya kan? Nah, jadi nomor 12 jawabannya adalah yang A. Nah, ya. Jadi produksi energi bersih itu tidak akan menurun. Jangan yang B, tidak akan diturun pasif ini, bin, tidak akan diturun. Masa diturun? Ya kan? Akan menurun. Nah, tidak akan menurun dong jika pemerintah ada aksi. Ya, kenyataannya kan tidak diatasi oleh pemerintah, akhirnya menurun ya. Nomor 12 ya, betul ya? Coba sekali lagi. Jika perlambatan biodiesel itu tidak diatasi oleh pemerintah, pertumbuhan produksi energi bersih tidak akan berkurang. Ya betul, ternyata berkurang kan di 2022 itu. Persentasenya juga menjadi berkurang dan seterusnya. Itu kalimat pengandaian tipe 3. Nah, ini juga selalu muncul dia ya. Berikutnya soal nomor 13. Nah, according to the passage, it can be hypothesized that the more bla bla bla, the more bla bla bla. Nah, ini adalah predikatnya. Ya, dapat dihipotesiskan. Pasif ya. Semakin titik-titik, semakin titik-titik. Jadi semacam kalimat superlatif lah. Maka nomor 13 yang elang ya. Semakin banyak sumber energi yang dapat diperbaharui di lingkungan kita, semakin berkurangi dong polusi. Jadi energi terbarukan gitu atau sumber energi yang dapat diperbarui.
bisa energi angin, energi matahari, berarti semakin berkurang dong polusi, gitu ya. 13 elang itu bisa kelihatan, nggak usah baca teks juga, ya nggak? Itu kan umum, ada di sekitar kita. Jadi jangan khawatir, nanti kan budaya literasi, numerasi itu pasti teksnya sekitar kita semua, nggak akan lari dia, ya. Nah, sekarang apa analogi antara renewable energy source, sumber energi yang dapat diperbarui dengan zero emission? Maka nomor 14 adalah jelas yang B. Ya kan? Reforestation, penanaman hutan kembali, maka habitat dong untuk berjuta spesies, tempat hidup dia. Ya, jadi kalau reforestation itu nanam lagi, berarti planting, greening, growing the trees, ya kan? Planting, growing, ya, greening, penghijauan. Tapi kalau deforestation ini cutting. Ya, ini penebangan hutan, ya. Deforestation ini cutting. Nah, jadi yang betul adalah reforestation dan habitat for millions of species. Habitat itu maksudnya tempat dia. Jadi kalau menanam kembali hutan banyak lagi dong, hijau lagi. Maka itu adalah tempat dari para banyak spesies tanaman, ya, hewan untuk dia berdiam. Nah, ini the option that best complete the last sentence of the third paragraph. Nah, ini langsung aja dijawab ya, nomor 15 jawabannya Bandung. Iya. Terkait kepada improve to enable more people to start using clean energy. Jadi di rumahnya itu pakai untuk penghangat itu apa namanya di atasnya, nanti kita balik lagi ke situ. Ke paragraf yang ketiga. Jadi untuk atap pemanas air yang ditaruh di atap rumah, gitu kan ya. Yaitu in addition regulations and incentive for rooftop solar panel installation. Solar panel installation itu, ya. Oke. Berikutnya soal infografis nomor 16. Nah, ini juga hanya melihat gambar saja. Ada green energy transition. Nah, ini agak keren ini ya. Jadi teksnya itu ya energi terbarukan yang gitu-gitu, nah. Teksnya itu. Nah, maka based on the infographic, what green energy transition yang sangat sesuai dikembangkan untuk orang yang berdiam di pegunungan atau dataran tinggi. Mana nih, kita pilihlah, gitu kan. Ada solar power, wind power, dan seterusnya. Maka, mana jawabannya ini? Ini adalah nomor, sebentar. Ya, nomor 16. Ya. Nomor 16 ini mana nih? Oh, yang C ya. Solar power, ya. Solar power and wind power. Jadi menggunakan tenaga surya dan tenaga angin ya. Bila orang itu berdiam atau masyarakat itu berdiam di pegunungan ataupun di dataran tinggi. Ya, nggak mungkin menggunakan tidal wave power. Kan dia nggak punya laut. Kan dia ada di pegunungan ataupun di dataran tinggi. Seperti itu ya. Berikutnya teks tentang desa itu ya, tentang ya SDGs lagi ini, Sustainable Development Goals itu. Oke, waktu sudah lewat 4 menit, Ibu berikan saja kunci jawabannya ya. Untuk nomor 17 ya. 17 ini jawabannya adalah yang elang. Nah, kalian kemarin menjawab apa ya? Jadi nomor 17 adalah elang. Mana predikatnya? Provide, memberikan. Ya, mana predikat A? Have never been noticed. Mana predikat B? Should be involved. Mana predikat C? Nah, must be, ya, must be. Mana predikat D? Must be allocated. Nah, ini predikatnya. Mana predikat yang pasif? Yang pasif adalah yang A itu pasif, yang B juga pasif, yang D juga pasif. Berarti D semua, ya. Have never been noticed, tidak pernah terlihat. Should be involved, seharusnya dilibatkan. Kemudian must be allocated, harus dialokasikan. Oke, ya. Berikutnya soal nomor 18. Sebentar ya, sedikit lagi. Tanggung nomor 18. Nah, ini juga panjang. Maka nomor 18 jawabannya adalah yang D. Nah, oke. Mana predikat A? Starts. Oke. Mana predikat B? Has transferred. Mana predikat C? Will certainly correspond. Ya.
Will certainly correspond. Mana predikat D? Has never been seriously. Has never been seriously supported. Pasif ya. Mana predikat E? Were calculated. Dihitung. Ya, nah itu predikatnya. Ya. Nomor 19, kita lihat yang soal TO kemarin. Nomor 19 adalah mana kalimat yang tidak relevan. Jadi yang tidak relevan adalah jelas yang B. Ini sangat mudah ya. Menteri ya, terkait yang menteri itu adalah kalimat yang kedua ya, atau sentence 2. Iya. Yang menyebutkan dia berada di kabinet ini itu nggak perlu ya. Berikutnya nomor 20. What is the suitable questions related to paragraph 3? Biasanya yang ditanyakan suitable title ya. Ini kok suitable questions ya. Oke, maka jawabannya adalah yang B ya. Nah, ini kalimat pertanyaan semua ya, interrogatif ya. Di depannya pakai can, will, have, dan seterusnya. Ini aktif ya, can build. Kemudian aktif juga support. Ini pasif nih, been facilitated and given. Apa yang sudah difasilitasi dan diberikan ya. Nah, ini juga pasif ini. Will SDG be opposed? Nah, ditolak gitu ya. Opposed tidak diharapkan gitu ya kalau kita artikan ya. Maka 20 jawabannya adalah Bandung. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya, Nak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Silakan. Revaldiba nanya, oh ini lumayan banyak juga nih, silakan. Tidak ada pertanyaan? Kita tutup saja ya Nak ya pembelajaran. Kalian juga tentu mau istirahat ya, besok lagi sudah mulai kepada pembelajaran. Jelas ya Diki ya? Oke, terima kasih Diki. Ini ada juga, takutnya ada di ini. Ada di siapa ini? Mazia, Zia, tadi sore ketemu Zia ya. Ibu, gimana cara kita mencari predikat? Kadang masih suka ketukar sama subjeknya Bu ya. Tadi yang membatasi subjek dengan predikat Zia, ya mana yang am is are, was were, have has had. Terus kalau ada kata kerja models gitu kan, nah itu yang membatasinya. Jadi udah kelihatan kok sih sebenarnya, udah kelihatan kan am is are, was were, terus have has had dan seterusnya itu akan nampak di situ ya Zia ya. Oke, nanti akan jelas kalau predikatnya sudah paham kita predikat aktif pasif ya ini akan let it flow lah, mengalir dengan sendirinya nanti menganalisis teks itu sama dengan bahasa Indonesia juga peruntukannya. Oke Zia ya. Iya. Berikutnya ada lagi. Sudah jelas Bu, thank you. Oke Bu, sudah jelas semua ya. Tidak lagi ada yang dipertanyakan. Oke, paling nanti akan diperjelas di kelas masing-masing. Ya, hari sudah menunjukkan jam 21.39. Tentu kita mau istirahat semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan soal tryout yang pertama di intensif LBB SCC Bandung. Ya, terima kasih anak ya. Mudah-mudahan apa yang dipelajari menambah wawasan dan membuka pikiran kita bagaimana menjawab literasi berbahasa Inggris ini. Kita ketemu lagi Senin yang akan datang. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan apa yang terbaik untuk kita. Kita akan lulus lewat jalur entah besok. Semoga kalian lulus yang eligible ini tidak mengapa ya, masih ada jalur yang SNBT ini juga terbuka lebar dan jalur mandiri dan lainnya. Oke ya, oke kita cukupkan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bye bye. Yuk. Ya, silakan istirahat semua ya. Oke, silakan boleh di room.